Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Alladzina yaquluna, yaitu orang-orang yang mereka berkata berdoa, Rabbana, Tuhan kami, innana, sungguhnya kami, amanna, kami telah beriman kepadamu, kepada Rasulmu, faghfir lana, maka ampunilah bagi kami, dzunubana, dosa-dosa kami, wa qina, dan bebaskanlah kami adzabannar, dari siksa api neraka. As-sabirina, orang-orang yang sabar dalam ketaatan dan dari kemaksiatan. Was-shadiqina, dan orang-orang yang benar dalam keimanan, ucapan, perbuatan. Wal-qanitina, dan orang-orang yang taat kepada Allah. Wal-munfiqina, dan orang-orang yang berinfak, berzakat, bersedekah. Wal-mustaghfirina, dan orang-orang yang mohon ampunan kepada Allah bil ashar, pada waktu sahur, yaitu akhir malam. Jadi ayat ini menerangkan tentang doa dan sifat orang yang bertakwa, yaitu orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, ya, maka ampunilah kami segala dosa kami, peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi doa tersebut baru dapat dimohonkan kepada Allah apabila kita telah beriman kepadanya dan tidak menyekutukannya dan dengan suatu apapun. Bagi orang yang tidak beriman, maka Allah tidak akan mengampuni dan tidak akan memelihara dari azab siksa neraka, karena hanya bagi orang yang beriman yang bertakwa apabila dia memohon ampun maka Allah ampuni. Ya. Jadi maka Allah Ta'ala mengampuni, dan apabila dia itu mohon agar dipelihara dari neraka, maka Allah Ta'ala akan memeliharanya. Jadi ciri-ciri orang tersebut itu apa? Yaitu orang sabar, ya. Kemudian orang yang benar, kemudian orang yang taat, orang yang menafkahkan harta jalan Allah, orang yang memohon ampun di waktu sahur. Jadi ciri-cirinya itu. Orang yang sabar itu apa? Orang yang sabar itu dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar atas musibah, takdir yang Allah berikan. Orang yang benar itu yang bagaimana? Orang yang selalu berpegang pada hukum yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang taat itu yang bagaimana? Orang yang selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasul. Orang yang menafkahkan hartanya jalan Allah itu yang bagaimana? Yaitu orang yang selalu memberikan kelebihan hartanya di jalan Allah setelah mencukupi keperluan dirinya dan keluarganya. Orang-orang yang mohon ampun di waktu sahur itu yang bagaimana? Yaitu di saat sepertiga malam, malam terakhir, dia bangun menunaikan sholat. Ya, dalam kesunyian malam itu, ya, di mana orang-orang pada tidur, dia menghadap kepada Allah untuk mohon ampun. Ya, karena dia mengetahui bahwa sepertiga malam akhir, ya, Allah Ta'ala turun dari langit, turun ke langit dunia dan berfirman, barang siapa yang meminta kepadaku akan aku kabulkan, dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku maka akan aku ampuni. Ya, itu di malam terakhir, sepertiga malam terakhir. Ya. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam, yaitu di sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, adakah orang yang meminta kepadaku, kemudian akan aku beri? Adakah orang yang berdoa kepadaku, kemudian akan aku kabulkan permohonannya? Adakah orang yang memohon ampun kepadaku, maka kemudian aku berikan ampunan kepadanya. Itu hadis Sahih Bukhari, Muslim. Jadi orang-orang yang beriman itu melihat dosa itu seperti batu besar yang di atas kepalanya yang setiap saat bisa menimpa kita. Namun orang-orang yang tidak beriman itu, dia melihat dosa itu kecil seperti lalat yang menempel di hidungnya. Jadi orang yang beriman itu begitu. Dia dosa itu rasanya berat. Banyak dosa yang kita kerjakan, namun kita ini tidak ada perasaan takut. Ya, jika dosa itu tidak diampuni oleh Allah, kita selalu menikmati kefasikan-kefasikan. Kebanyakan kita itu seperti itu. Apakah kita ini termasuk orang beriman, ya, atau tidak? Itu kita bisa lihat apakah kita itu melihat dosa itu seperti batu besar di atas kepala kita, atau sewaktu-waktu kita itu yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu, atau kita tuh melihat dosa kita itu seperti lalat yang menempel hidung. Ya, itu bedanya orang beriman atau enggak itu ketahuan dari situ. Orang beriman itu melakukan dosa itu rasanya seperti berat banget, seperti ada batu besar di atas kepalanya. Orang nggak beriman melakukan dosa biasa-biasa aja, dianggap aja nggak dosa. Orang-orang yang masih mengikuti hawa nafsu, maka ia berat akan menjalankan Quran,
Ya, namun bagi orang yang menginginkan kehidupan akhirat, maka dia ringan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Ya, dan dia yakin janji-janji Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Syahidallah, Allah bersaksi, menyatakan annahu, bahwasanya la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yaitu Allah. Wal malaikatu, dan juga bersaksi, ya, adalah para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu, para nabi, ulama, qaiman bil qisti, yang menegakkan, ya, bil qisti, dengan keadilan dalam segala hal. La ilaha illa huwa, ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Al-Azizul Al-Hakimu, Al-Aziz yang maha perkasa, maha bijak, maha bijaksana. Innad din, sungguhnya agama yang diridhoi indallah, di sisi Allah, al-Islam, adalah Islam, ya, tauhid. Wa makhtalafa alladziina utul kitab, wa makhtalafa alladziina, dan tidaklah berselisih tentang agama alladziina utul kitab, orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, illa, kecuali, min ba'di ma ja'ahumul ilmu, kecuali dari sesudah ja'ahumul ilmu, datang kepada mereka ilmu tentang tauhid, baghyan bainahum, baghyan karena kedengkian, bainahum, di antara mereka. Wa may yakfur bi ayatillah, wa man yakfur, dan siapa yang ingkar bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, fa innallah, maka sesungguhnya Allah sari'ul hisab, sangat cepat al-hisab, membuat perhitungan, pembalasan. Fa'in hajjuka, maka jika mereka mendebat Muhammad, fakul, maka katakanlah, aslamtu, aku menyerahkan, awajhiya lillah, diriku kepada Allah, wa manittaba'an, dan juga orang-orang yang mengikuti aku. Waqul lilladzina utul kitab, dan katakanlah kepada Yahudi dan Nasrani, mereka yang diberi kitab Injil dan Taurat, wal ummiyina, dan orang-orang yang buta huruf, ya, musyrik Arab, aslamtum, apakah kalian tunduk kepada Allah? Fa'in aslamu, maka jika mereka tunduk kepada Allah, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk dari kesesatan. Wa in tawallaw, dan jika mereka berpaling dari Islam, fa innama 'alaikal balagh, maka sungguh 'alaikal balagh, kewajiban atas kamu hanya menyampaikan. Kandani nek dikandani masih menyanyang, ya tugasmu kan cuma menyampaikan, gitu ya. Wallahu basirun bil ibad, Allah melihat terhadap hamba-hambanya. Jadi Anas mengatakan bahwa suatu ketika itu ada seorang pemuda Yahudi yang mencarikan air wudhu dan membawakan alas kaki Rasulullah. Jadi suatu hari jatuh sakit, Rasulullah pun menjenguknya. Saat beliau datang, pemuda Yahudi itu sedang ditunggu kedua orang tuanya. Rasulullah bersabda, wahai pemuda, masuklah Islam. Pemuda itu memandang orang tuanya berkata, taatlah kepada Abu Qasim. Ya, kemudian pemuda itu lalu bersyahadat. Ya, setelah itu turun, ya, ayat ini tadi. Ya, Allah menyatakan, ya, sampai seterusnya. Innad din indallah Islam, agama diri Allah adalah Islam. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia, yaitu Allah itu sendiri yang menegakkan keadilan. Ya. Para malaikat, orang-orang berilmu pun juga menyatakan demikian, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, Zat yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan hanya Allah yang dapat memberikan manfaat madarat kepada makhluk-makhluknya, dan semua makhluknya sangat membutuhkan Allah. Allah nggak butuh makhluk, tapi kita makhluk seperti itu yang butuh Allah. Sedangkan Dia tidak membutuhkan makhluk, sedikit pun nggak butuh. Allah itu penegak keadilan. Maksudnya apa? Allah memutuskan, ya, dalam memutuskan sesuatu, ya, memutuskan keadilan tanpa memandang apakah hamba itu kaya, miskin, ya, pintar, bodoh, orang yang dekat kepadanya atau orang kafir, ya. Dia, Allah, tidak memihak kepada siapapun walaupun terhadap hamba-hambanya yang dikasihinya. Apabila mereka melakukan kesalahan, Dia pasti akan menghukumnya dengan adil. Ya, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi apabila Dia, Allah itu berkehendak, tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Allah Maha Bijaksana, memutuskan sesuatu, mengabulkan permohonan sesuai dengan kebutuhan hambanya. Ya, Allah juga menyatakan bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi di sisinya hanyalah Islam. Jadi ini adalah suatu pernyataan dari Allah bahwasanya tidak akan diakui lagi agama-agama yang lalu setelah diturunkannya Nabi Muhammad beserta Al-Quran kecuali Islam. Jadi agama-agama sebelum Nabi Muhammad itu, ya, banyak sekali warnanya. Tapi begitu diturunkan Islam, karena Islam itu yang melengkapi dan lengkap segalanya, maka akhirnya Allah menegaskan bahwa ini yang saya ridhoi, yaitu Islam. Ya, kalau sudah bicara Islam, apakah ajaran yang lain masuk? Yang lain sudah masuk, dikumpulkan jadi Islam. Ya, sebelum Nabi Muhammad semua ajaran itu
sudah dirangkum dan dimasukkan di dalam Islam. Jadi Islam itu sempurna, lengkap. Ya, jelas ya. Makanya karena lengkap, akhirnya Allah bilang, sudah, masuklah kalian kepada Islam secara keseluruhan. Ya. Jadi tidak diakui lagi agama-agama yang telah lalu, yang diturunkan ya sebelumnya. Setelah apa? Setelah diturunkan Nabi Muhammad beserta Al-Quran, ya akhirnya hanya Islam yang diridhoi Allah. Sebelum datangnya kebenaran, ya kepada Ahlul Kitab, orang Nasrani, Yahudi, mereka tidak berselisih ya tentang ajaran mereka masing-masing. Akan tapi setelah kebenaran datang kepada mereka, yaitu diturunkannya Nabi Muhammad beserta Al-Quran, dan mereka mengetahui tentang kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, kemudian mereka karena kedengkian yang ada dalam diri mereka, maka mereka mencari-cari alasan untuk menolak kebenaran itu. Padahal mereka mengetahui kebenaran tersebut dari kitab mereka masing-masing. Mereka sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar, karena sudah ada pemberitahuan dalam kitab mereka masing-masing. Karena dengki kepada Nabi Muhammad, ya maka ya, Nabi Muhammad kan bukan dari golongan mereka, akhirnya dia dengki. Ya, karena dengki akhirnya dia ingkar, gak mau ikut. Ya. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, ya, mengingkari, menolak apa yang telah diturunkan Allah, maka kelak di akhirat ya, Allah akan menghisapnya untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama di dunia. Ya, karena sesungguhnya Allah itu sangat cepat perhitungannya. Sangat cepat hisapnya. Kemudian jika mereka itu mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maksudnya apa? Bahwasanya seperti Tuhan itu beranak, ya, seperti pendeta-pendeta Yahudi yang mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah, rahib-rahib Nasrani juga mengatakan Isa adalah anak Allah, sehingga Allah Ta'ala itu tersekutu. Maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah, tiada Tuhan ya selain Dia yang tiada sekutu baginya. Ya, demikian pula orang-orang yang mengikutiku dan juga mengatakan hal yang demikian. Ya. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada Rasul untuk mengatakan kepada orang-orang yang diberi kitab dan kepada orang yang ummi, ya, apakah kamu sekalian mau masuk Islam? Ya, jadi sini Allah itu juga memerintahkan kepada Rasul untuk mengajak Ahlul Kitab dan para pengikutnya menerima kebenaran, ya, yang datang dari Allah Ta'ala. Jadi agar mereka itu bisa selamat di dunia dan di akhirat, sehingga di akhirat kelak tidak ada alasan bagi mereka ya, bahwa Allah Ta'ala tidak pernah menurunkan orang-orang yang menyampaikan kebenaran kepada mereka. Dan apabila mereka masuk Islam, maka sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk. Ya, karena Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Ya, dan jika mereka berpaling, maka Allah ya hanya kewajiban kepada Rasul untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Ya. Dan tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab apakah mereka akan beriman atau tidak. Ya, hanya menyampaikan. Dan Allah Maha melihat perbuatan hambanya, sehingga Dia memutuskan siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak berhak menerimanya. Karena sungguhnya apa? Allah Maha melihat akan terhadap hamba-hambanya. Ya. Rasulullah bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tiada seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang diriku, baik Yahudi maupun Nasrani, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman pada apa yang aku diutus dengannya, yaitu Islam, melainkan ia termasuk penghuni neraka. Itu hadis diriwayatkan oleh Muslim, Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Ya, bahwasanya ada seorang anak dari seorang Yahudi yang biasa mengambilkan air wudhu untuk Rasulullah, membawakan sandal beliau, kemudian anak itu jatuh sakit. Lalu Rasulullah menjenguknya dan menemuinya, sedangkan ayahnya sedang duduk di samping kepalanya. Kemudian beliau bersabda kepada anak itu, wahai fulan, ucapkanlah la ilaha illallah. Lalu orang itu melihat ke ayahnya, dan ayahnya pun diam. Kemudian beliau mengulangi kembali, tapi anak pun ya juga melihat ayahnya lagi, diulangi, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Nah, diulangi lagi, dia melihat ayahnya lagi. Itu maksudnya tanda minta persetujuan bapaknya, boleh enggak gitu. Maka ayahnya pun mengatakan kepada anak itu, taatilah Abul Qasim. Abul Qasim itu artinya bapaknya Qasim. Siapa itu? Rasulullah. Taati saja. Taatilah Abul Qasim, taatilah Rasulullah. Maka anak itu pun akhirnya mengucapkan, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Allah dan engkau adalah Rasul Allah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu Nabi Muhammad keluar setelah mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkannya dari neraka dengan perantaraan aku. Hadis diriwayatkan Anas, ya. Jadi Allah itu menegakkan hukum ini tanpa pandang bulu apakah ia orang kaya, miskin, berkedudukan, ya. Orang itu tidak akan
bisa yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah jika ia tidak berilmu. Maka dari itu mencari ilmu itu wajib, dan mencari ilmu itu mempunyai tujuan, bertujuan. Nah, tujuan kita ngaji itu apa? Untuk mencari ridha Allah. Ya, dan ilmu yang kita cari, ya, itu akan kita buktikan agar semakin bertambah keimanan kita. Jadi mencari ilmu jangan dianggap seperti sekolah, jika materi selesai maka selesailah kita mencari. Karena yang ditanyakan bukanlah tentang ilmu kita, tetapi amaliyah kita, yaitu perbuatan kita. Ya, orang-orang yang benar ingin beriman, ia rajin sekali mencari ilmu. Setiap ia menghadapi masalah maka ia akan membuktikan ilmu yang ia pahami sehingga menambah keyakinan. Ya. Jika ilmu tidak bisa menjadikan yakin kepada Allah, maka ilmu itu tidak bisa bermanfaat. Apapun ilmunya harus mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan ilmu itu menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah. Jelas ya? Jelas semuanya? Ya. Wallahu basirun bil ibad. Dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang yang yakfuruna, mereka ingkar, kafir bi ayatillah, kepada ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna nabiyina, dan mereka itu membunuh para nabi bi ghairi haqqin, dengan tanpa kebenaran. Wa yaqtuluna alladzina, wa yaqtuluna, dan mereka membunuh alladzina, orang-orang yang ya'muruna bil qisti, mereka yang menyuruh untuk berbuat adil, minan nas, dari manusia. Fabashirhum, maka sampaikan kabar gembira kepada mereka bi azabin alim, dengan siksa yang sangat menyakitkan. Ulaikal ladzina, mereka itu adalah orang-orang yang habitat a'maluhum, yang hilang sia-sia amal mereka fit dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan di akhirat tidak ada bagi mereka min nasirin, tidak ada penolong dari siksa neraka. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah berkata, suatu ketika aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa di antara umat manusia yang paling berat mendapatkan siksa pada hari kiamat nanti? Karena Rasulullah menjawab, seorang yang membunuh Nabi atau membunuh orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sebagai penegasannya Allah menurunkan kedua ayat ini tadi. Ya. Jadi ayat ini menerangkan, ya, tentang ancaman Allah kepada orang-orang kafir, ya, yang kafir terhadap ayat Allah, yang mereka membunuh para nabi, menyuruh manusia berbuat, ya, jadi membunuh para nabi yang menyuruh manusia untuk berbuat adil. Jadi karena mengikuti hawa nafsu mereka, jadi apabila datang kepada mereka seorang yang membawa kebenaran dari Allah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka sebagian para nabi, ya, diperolok-olok, sebagian yang lainnya dibunuh. Maka berilah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka nanti akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah karena menolak kebenaran. Ya, menolak kebenaran yang datang kepada mereka. Jadi Rasulullah bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, tidak dapat masuk surga orang yang hatinya terdapat rasa sombong walaupun hanya seberat debu. Lalu laki-laki bertanya, bagaimana kalau orang yang suka memakai baju dan sepatu yang bagus? Jawab Rasulullah, Allah itu indah, jamil, dia menyukai keindahan. Sedangkan sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Dan mereka itu orang-orang yang lenyap amalnya di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan, dan kalau di akhirat mereka mendapatkan siksa yang amat pedih, yaitu neraka. Bagi mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong di dunia maupun di akhirat. Ya, jika kita tidak bisa mengerjakan sesuatu, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, jangan diingkari, tapi berusahalah semaksimal mungkin untuk dapat menjalankan perintah Allah. Ya. Alam taro ilal ladina utu nasiban. Alam taro, tidaklah kamu melihat ilal ladina utu nasiban, kepada orang-orang yang diberi bagian minal kitab, dari kitab Taurat. Yud'auna ila kitabillah, mereka disuruh untuk berpegang kepada kitab Taurat, kitab Allah. Liyahkuma bainahum, untuk dia memutuskan hukum ataupun perkara di antara mereka. Summa yatawalla fariqun minhum, kemudian berpaling segolongan dari mereka, berpaling dari kebenaran, minhum, dari mereka, wa hum mu'ridun, dan mereka adalah orang yang berpaling dari hukum Allah. Dalika, demikian itu, bi annahum qalu, karena mereka semuanya berkata, lan
tamassanan nar, tidak akan menyentuh kami api neraka. Illa kecuali ayyaman ma'dudat, beberapa hari, ya terhitung 7 hari. Ya, jadi beberapa hari yang terhitung yaitu sekitar 7 hari. Wa gharrahum, maka mereka terpedaya fi dinihim, dalam agama mereka, makanu yaftarun, oleh apa yang telah mereka dustakan dari ucapan mereka. Ya, di sini Ibnu Abbas mengatakan bahwa suatu Rasulullah mendatangi orang Yahudi di suatu tempat pendidikan Taurat dan mengajak mereka kembali ke jalan Allah. Naim bin Amr dan Haris bin Zaid lalu bertanya kepada Rasul, apa agamamu, hai Muhammad? Rasulullah menjawab, aku mengikuti agama Ibrahim. Ya, mereka berkata, Ibrahim itu penganut agama Yahudi. Jika begitu mari kita buktikan di dalam Taurat, lanjut Rasulullah. Namun mereka enggan. Kemudian turun kedua ayat ini. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Ya, mereka itu diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka, kemudian sebagian dari mereka berpaling menolak kebenaran. Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terperdaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Ya. Makanu yaftarun. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi, fa kaifa, maka bagaimana keadaan mereka idza jama'nahum jika kami kumpulkan mereka liyaumin pada suatu hari la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu hari kiamat. Wa wufiyat kullu nafsin, dan ditunaikan balasan kullu nafsin, tiap-tiap jiwa, maka sabat, dari apa yang dia lakukan, amal baik dan buruk atau amal buruk. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi, ya, dengan pengurangan ataupun penambahan balasan. Jadi ayat ini menerangkan apa? Tentang keingkaran orang Yahudi dan Nasrani, yaitu orang-orang yang telah diberi kitab Taurat dan Injil. Jadi mereka disuruh agar kiranya berpegang kepada kitab-kitabnya untuk menetapkan hukum di antara mereka. Nah, maka sebagian dari mereka berpaling lalu membelakangi kebenaran. Mereka tidak mau menjalankan hukum yang ada di dalamnya karena mereka mengikuti hawa nafsu yang ada dalam diri mereka. Jadi mereka itu mengingkari kebenaran yang ada di dalam kitab-kitab mereka sendiri, terutama yang menyebutkan tentang kedatangan Nabi terakhir yang diutus oleh Allah kepada mereka. Jadi mereka itu mengakui tentang kebenaran yang datang kepada mereka, maka mereka menjadi khawatir akan terancamnya. Jadi kalau mereka itu mengakui, mereka khawatir terancam kekuasaan mereka atas umat yang telah ada pada mereka masing-masing. Sehingga mereka itu berusaha dengan sekuat tenaga agar kekuasaan mereka tidak berkurang dengan jalan mengatakan kebohongan-kebohongan tentang kitab yang telah diberikan Allah kepada mereka. Ya, dalam kitab Taurat dan Injil di situ sudah dinyatakan bahwa nabi terakhir itu yang datang nanti akan datang, yaitu namanya Muhammad. Mereka tidak ingin Muhammad, ya, jadi mereka membuat kebohongan terhadap kitab-kitab itu. Jadi mereka melakukan hal ini karena mereka mengaku dan mengatakan kami ini tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja yang dapat terhitung. Jadi keyakinan ini yang memperdaya mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka ada-adakan, padahal mereka nantinya di hari kiamat dikumpulkan di neraka. Hari yang tidak ada keraguan, yaitu kiamat, masuk neraka. Mereka akan terkejut menyaksikan sendiri azab. Jadi di hari kiamat kelak akan disempurnakan setiap diri, ya. Jadi balasan apa yang mereka usahakan di dunia. Jadi mereka sedikit pun tidak dianiaya karena setiap perbuatan manusia akan diperhitungkan. Apabila manusia melakukan perbuatan sesuai dengan petunjuk, maka dia akan memperoleh surga yang penuh nikmat. Akan tetapi yang ingkar, ya, pada petunjuk Allah, petunjuk yang telah datang kepada mereka akan mendapatkan siksa. Ya. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, setiap orang yang telah mendengar risalahku ini, ya, baik Yahudi Nasrani, kemudian dia mati tanpa iman dengan risalahku itu, maka pasti dia masuk neraka. Itu hadis diriwayatkan Muslim. Jadi banyak sekali orang-orang yang memahami hukum tetapi mereka tidak mau menjalankan, ya. Jadi orang-orang hanya mencari ilmu namun tidak pernah berpikir bagaimana caranya untuk mengamalkan, ya. Jadi Allah mengibaratkan seperti keledai yang memanggul kitab-kitab. Di sini kita harus membenahi niat dalam mencari ilmu. Jadi kebanyakan rajin mencari ilmu tapi ilmunya nggak dipakai. Rasulullah bersabda, belajarlah apa yang kamu kehendaki, Allah tidak akan memberi pahala kepada kamu sehingga kamu mengamalkannya.
Ya, hadis diriwayatkan Ibnu Abdul Barr dan Ad-Dailami. Ya. Qulillahumma, qul Allahumma, qulillahumma, katakanlah Muhammad, wahai Allah, malikal mulki, raja pemilik semua kerajaan kekuasaan, tu'til mulka, engkau memberi kerajaan, kekuasaan, mantasya, pada orang yang engkau kehendaki, watang zi'ul mulka, dan engkau mencabut kerajaan kekuasaan mimman tasya, dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, dan engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Siapa yang engkau kehendaki? Biyadikal khair, di tangan engkau segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, semuanya engkau ya maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Qatadah berkata ketika Rasulullah itu memohon kepada Allah agar Raja Romawi dan Persia itu menjadi penganut agama Islam, oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini tadi. Ya, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkau lah segala kebaikan. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahar, engkau masukkan malam ke dalam siang. Wa tulijul nahar, dan engkau masukkan siang fil lail ke dalam malam. Wa tukhrijul hayya, engkau keluarkan yang hidup minal mayyit, dari yang mati. Ya. Wa tukhrijul mayyita minal hayyi, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasya, dan engkau beri rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, bi ghairi hisab, dengan tanpa perhitungan, tanpa batas. Ya. Jadi ayat ini, jadi Allah mengajarkan doa kepada Rasul dan orang-orang yang beriman, yaitu diperintahkan kepada mereka untuk mengatakan, ya Allah, yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Jadi Allah itu akan memberikan kerajaan kepada orang-orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya, sehingga dengan terkendalinya hawa nafsunya, ia dapat memimpin dirinya sendiri dan memimpin orang lain. Dan Allah Ta'ala juga mencabut kerajaan orang-orang yang tidak dapat mengalahkan, tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, sehingga ia tidak dapat memimpin dirinya sendiri. Begitu juga tidak dapat memimpin orang lain. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Orang-orang yang dimuliakan Allah adalah orang-orang yang dikaruniai Allah kepada mereka ilmu, dan dengan ilmu tersebut menambah rasa takutnya kepada Allah. Orang-orang yang dihinakan itu orang-orang yang Allah Ta'ala menganugerahkan ilmu kepadanya, tetapi dengan ilmunya justru menjadikan sombong hingga ia direndahkan Allah. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Jadi tidak ada satupun yang bisa memberikan kebajikan kepada manusia kecuali hanya Allah. Dan Allah itu akan memberikan kebajikan kepada yang orang-orang yang dikehendakinya, yaitu orang-orang yang melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan Allah juga berbuat apapun sesuai dengan apa yang dia kehendaki, tidak satupun yang dapat menolaknya. Karena sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, engkau masukkan siang ke dalam malam. Jadi Allah itu menggilirkan antara siang dan malam. Di siang hari Allah memberikan kesempatan pada hambanya untuk mencari karunia-Nya. Di malam hari Allah menjadikan hamba-hambanya dapat beristirahat. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Jadi mempergilirkan kelestarian di sini, kelestarian kehidupan ini. Ya, dengan menciptakan yang hidup dari yang mati. Ya, seperti biji-bijian menumbuhkan tanaman, kemudian Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yaitu tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan biji-bijian. Dalam hal itu akan berlangsung terus sampai hari akhir, sehingga kelestarian dari makhluk-makhluknya akan terus terjaga. Engkau memberikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab. Allah memberikan rezeki kepada orang yang beriman, yang bertakwa, dan dijadikan perantaranya untuk makhluk-makhluknya yang lain, sehingga rezeki yang diberikan dinamakan rezeki tanpa hisab. Ya, Nabi Sulaiman itu diberikan kepada beliau kerajaan dan kekayaan. Dan Allah berfirman, ini anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungjawaban. Ya. Rasulullah bersabda, tiada orang berdoa kepada Allah dengan suatu doa kecuali dikabulkan. Ia memperoleh salah satu dari 3 hal. 1, dipercepat terkabulnya baginya di dunia.
disimpan atau ditabung untuknya sampai di akhirat, atau diganti dengan mencegahnya dari musibah bencana yang serupa. Itu hadis diriwayatkan oleh Tobroni. Jadi dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku telah menciptakan beribu-ribu umat dan umat itu tidak tahu bahwa aku telah menciptakan umat selain dia. Aku tidak menampakkan lauhul mahfud kepadanya dan tidak pula suara gemercik kalam. Sesungguhnya perintahku kepada sesuatu yang aku kehendaki hanyalah dengan berkata kun, maka terjadilah apa yang aku kehendaki. Dan tidaklah mungkin huruf kaf mendahului huruf nun." Itu hadis diriwayatkan Bukhari dari Ibnu Umar. Jadi kita ini diperintah untuk mengatakan dan harus menjadikan sebuah keyakinan bahwa Allah itu maha memiliki kerajaan. Jadi apabila manusia telah mengendalikan hawa nafsu, maka Allah akan memberikan kerajaan dalam dirinya sendiri. Apapun yang menimpa kita, maka terimalah itu, karena itu pastinya ada kebaikan. Namun terkadang kita itu merasa tidak enak. Manusia memandang kebajikan itu dari sisi dunia saja, seperti mendapat rezeki, naik jabatan dan sebagainya. Ya, tidak sedikit orang yang rusak karena harta. Jadi diberikan harta sebelum itu belum tentu baik, namun terkadang dengan harta terkadang bisa lebih dekat kepada Allah. Ya, jadi Allah jadikan siang agar beraktivitas, beramal soleh, dan Allah jadikan malam sebagai amal ibadah, istirahat. Ya. Wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Ya. Dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. La yattakhidil mu'minun, ya, orang-orang mukmin janganlah menjadikan al-kafirina auliya'a, orang-orang kafir sebagai pemimpin ataupun pelindung, min dunil mu'minin, dari selain orang yang bermukmin atau orang beriman. Wa man yaf'al dzalik, siapa yang berbuat itu, falaisa minallah fi syai'in, maka bukan dari ajaran Allah sedikit pun, illa, kecuali antattaku minhu tuqatan. Ya, kecuali bahwa karena mereka takut dari mereka sesuatu yang ditakutin. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu, dan Allah memberi peringatan pada kalian nafsahu, dengan dirinya murka dan siksanya itu, ila wa ilallahil masir, dan kepada Allah tempat kembali. Ayat 28 ini ya. Jadi Ibnu Abbas itu berkata, Hajjaj bin Amr, sekutu para tokoh Yahudi, Ka'ab bin Ashraf, Ibnu Abi Haqiq, dan Qais bin Zaid telah berhasil menghasut segolongan kaum Ansor agar murtad dari Islam. Ya. Jadi mengetahui hal itu, akhirnya Rifa'ah, Abdullah bin Zubair, dan Sa'id bin Hamzah mengingatkan segolongan kaum Ansor, jauhilah orang-orang Yahudi itu dan jangan tinggal bersama mereka. Namun orang-orang Ansor itu menolak peringatan tersebut. Lalu Allah menurunkan ayat ini tadi. Ya, janganlah orang-orang yang beriman itu menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang yang beriman. Ya, selain orang yang beriman. Jangan jadikan pemimpin itu orang yang selain yang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali karena siasat, ya, menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Kalau siasat tidak apa-apa. Dan Allah memperingatkan kamu agar siksanya akan siksa Allah yang hanya kepada Allah tempat kembali. Jadi ayat ini menerangkan tentang apa? Tentang larangan Allah kepada orang-orang yang beriman agar mereka tidak mengambil orang kafir menjadi pemimpin, wali ataupun pemimpin, sehingga kepatuhan mereka kepada pemimpin yang mereka angkat menjadikan mereka itu meninggalkan orang-orang mukmin. Ya. Karena seringkali pemimpin-pemimpin kafir itu membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan hukum Islam. Seperti banyak hal yang kita perhatikan sekarang ini. Mereka tidak memperbolehkan karyawan wanita untuk memakai jilbab umpamanya pada saat bekerja. Seringkali rapat-rapat di kantor mereka jadwalkan menjelang waktu maghrib, waktu sholat. Sehingga dengan kondisi tersebut, mereka tidak bisa berjilbab secara tidak sadar bahwa mereka itu malu untuk bergaul dengan wanita yang mukminat. Ya, laki-laki tidak dapat melakukan sholat jamaah dengan orang mukmin lainnya karena keterbatasan waktu mereka. Ya, Rasulullah bersabda, tidak ada ketaatan kepada orang yang tidak taat kepada Allah. Ya, Abu Ya'la. Rasulullah juga bersabda, ketaatan itu hanya untuk perbuatan ma'ruf yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Rasul bersabda, barang siapa menyerupai, meniru-niru, ya, tingkah laku suatu kaum, maka dia tergolong dari mereka. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka Allah mengancam akan melepaskan pertolongannya terhadap orang tersebut, kecuali karena siasat mereka. Siasat untuk memelihara diri dari sesuatu yang
diketakuti dari mereka, itu orang kafir. Jadi maksudnya apa? Apabila di suatu tempat orang-orang kafir itu menjadi mayoritas masyarakat, maka diperbolehkan mereka bersiasat agar keadaan mereka tidak terancam. Akan tetapi siasat yang dilakukan itu hanya dari segi lahiriah saja, sedangkan dari segi batiniah mereka harus tetap beriman kepada Allah. Ya. Rasulullah bersabda, barang siapa mencari keridhaan manusia dengan apa yang memurkakan Allah, maka orang yang tadinya memuji akan berubah mencelanya. Namun barang siapa mengutamakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, meskipun berakibat orang itu menjadi marah kepadanya, maka cukuplah Allah yang menjadi penolong dan pembelanya dalam menghadapi permusuhan setiap musuh. Jadi kedengkian setiap pedengki dan kezaliman orang yang dolim. Ya. Dan Allah Ta'ala memperingatkan juga kepada orang beriman apabila mereka tidak mematuhi apa yang diperintahkan Allah dan tidak mau menjauhi apa yang dilarangnya, maka mereka akan mendapatkan siksa di akhirat kelak. Ya, karena hanya kepada Allah tempat kita kembali untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Ya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Allah itu tidak akan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dalam segala hal. Kita tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin karena yang membimbing mereka itu setan. Ya, jadi ketakwaan itu memang sulit karena apa yang kita kerjakan adalah atas pertolongan Allah. Jadi ketakwaan itu sulit karena apa yang kita kerjakan adalah atas pertolongan Allah. Ya, dan semata-mata mencari ridha Allah. Dan kita setiap hari jangan sampai kita mengerjakan ketakwaan itu karena rutinitas, ya. Ya, jadi harus karena betul-betul karena Allah. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah tempat kembali. Qul in tukhfu ma fi sudurikum. Qul, katakanlah, in tukhfu, jika kalian menyembunyikan ma fi sudurikum, apa yang ada dalam dada hati kalian, kebencian atau permusuhan dengan Muhammad, au tubduhu, atau kalian menampakkannya, ya'lamullah, pasti Allah mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi, dan dia mengetahui apa yang di semesta langit, wa ma fil ardi, dan apa yang di dalam bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Yauma tajidu kullu nafsin, ingatlah pada hari yang mendapatkan masing-masing jiwa orang ma'amilat min khairin muhdaron, apa yang telah dilakukan min khairin dari kebaikan, muhdaron, dihadirkan, ya, yang dihadirkan dicatat dalam buku amal, wa ma'amilat min su'in, dan apa yang telah dia lakukan dari kejahatan, tawaddu, dalam berharap, lau anna bainaha, sekiranya bahwa diantaranya itu wa bainahu, diantara hari kiamat, amat dan ba'idah, ada jarak masa yang sangat jauh, yang lama. Wa yuhadzirukumullah, dan Allah memberikan peringatan pada kalian, nafsahu, dengan dirinya. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Jadi dalam ayat ini Allah memperingatkan kepada orang yang beriman, ya, agar mereka berhati-hati terhadap apa yang akan mereka lakukan di dunia. Jadi karena Allah pasti mengetahui apa yang mereka kerjakan. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Untuk itu Allah memerintahkan kepada Rasul untuk mengatakan kepada orang beriman, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau yang kamu melahirkan, pasti Allah mengetahui. Oleh sebab itu jangan manusia berpikir dapat bersembunyi dari Allah Ta'ala. Ya, akan tetapi pada kenyataannya kebanyakan manusia itu hanya bersembunyi dari pengetahuan manusia saja. Sedangkan mereka tidak menyadari bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi setiap manusia berusaha menjaga, menutupi dirinya apabila ia melakukan kejahatan, karena ia takut jika ada manusia yang tahu. Walaupun benar tidak ada satupun manusia yang mengetahui kejahatan, akan tetapi Allah pasti mengetahui. Karena tidak ada satu zarrah pun yang dapat bergerak, baik di langit maupun di bumi, kecuali atas izin Allah. Karena dia, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi dengan kata lain bahwa setiap pergerakan baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi pasti dengan izin Allah. Oleh karena itu tidak mungkin sesuatu yang harus mendapatkan izin Allah Ta'ala itu dia tidak tahu. Ya. Jadi pada saat di akhirat kelak, setiap diri akan mendapati kebajikan yang dia kerjakan. Begitu juga kejahatan yang telah dikerjakan. Dengan kata lain, setiap diri akan membawa semua amal perbuatan yang pernah dia lakukan di dunia. Apakah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk.
Ya, tidak ada satupun yang tertinggal. Ya. Jadi pada waktu itu semuanya manusia dalam keadaan takut. Yaitu pada saat manusia dikumpulkan Allah di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Jadi semua manusia pada waktu itu dalam keadaan ketakutan yang sangat besar. Jadi sehingga mereka berpikir agar kiranya ia ya dengan hari itu ada masa tenggang yang amat jauh ya, sehingga mereka sangat khawatir ya, khawatir andai kata mereka tidak selamat pada waktu dihisab. Rasulullah bersabda, seorang anak Adam sebelum menggerakkan kakinya ya dari kiamat ditanya tentang 5 perkara. Pertama, umurnya untuk apa dihabiskan, masa mudanya yang telah dilakukan, tentang hartanya dari sumber mana dia peroleh dan dalam hal apa dipakainya, dibelanjakan, tentang ilmunya ya mana yang diamalkan. Itu hadis riwayat Ahmad. Jadi Allah itu memperingatkan kepada orang yang beriman agar kiranya mereka harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah, bersungguh-sungguh untuk meninggalkan segala larangannya agar mereka tidak dimasukkan ke dalam siksa yang pedih, yaitu di neraka. Jadi peringatan tersebut Allah sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Itu karena Allah sangat menyayangi kepada hambanya. Dia sangat menginginkan agar hambanya itu tidak ada satupun yang dimasukkan ke neraka. Ya, Allah itu sangat menginginkan semua hambanya dimasukkan ke surga. Itu bukti kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ya, Rasulullah bersabda, wahai zat yang memalingkan hati, teguhkanlah hati kami dalam agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu. Ya. Hadis diriwayatkan Tirmidzi dan Hakim. Jadi Allah mengingatkan pada kita semua bahwa Allah mengetahui segala kejadian, apa yang kita pikirkan, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, jika kalian telah mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Dia Allah akan mengampuni kalian dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qul atiullaha war rasul, katakanlah Muhammad, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallau, maka jika kalian berpaling dari taat, fa innallaha, maka sungguhnya Allah la yuhibbul kafirin, Allah tidak menyukai orang yang kafir. Ya. Jadi ayat ini menerangkan tentang perintah Allah kepada Rasulnya untuk mengatakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka itu dapat membuktikan bahwasanya mereka itu benar-benar mencintai Allah, yaitu dengan mengatakan, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ya. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi maksudnya apa? Bukti kecintaan mereka kepada Allah itu dengan mengikuti syariat yang dibawa, dengan mengikuti cara Nabi. Ya. Ya. Dan tidak mereka katakan apa? Sebagai orang mencintai Allah, jika mereka tidak mau mengikuti orang yang tidak mau mengikuti apa yang disyariatkan Nabi. Jadi orang yang tidak dikatakan begitu. Jadi yang mencintai Allah kemudian dia tidak mengikut syariat Nabi, yaitu dusta. Ya, cinta kepada Allah yang ikut Nabi. Apabila mereka dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar mencintai Allah, itu dengan ikuti syariat yang dibawa Nabi, maka Allah berjanji akan mengasihi dan mengampuni dosa mereka. Ya, karena sungguhnya Allah Maha Pengampun, ya, bagi hamba yang bertobat, ya, dan orang yang memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ya, walaupun mereka itu melakukan kesalahan yang berulang-ulang, akan tetapi jika mereka selalu bertobat dan memperbaiki diri, maka Allah Ta'ala akan mengampuninya dan memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang mempusakai surga, ya, yang penuh kenikmatan. Ya. Karena sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, kemudian Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada Rasul agar mengatakan kepada orang beriman juga supaya mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Mereka itu menjalankan segala yang diperintahkan Allah, menjauhi segala yang dilarang. Ya, dan untuk melakukan hal tersebut mereka harus mengikuti apa yang telah dilakukan Rasul, mengikuti Rasul serta menjadikan beliau sebagai suri toladan
dalam mentaati dalam segala hal. Jadi menjadikan Rasul itu teladan dalam segala hal. Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan, jadi ngikuti Kanjeng Nabi ku ora ngikuti jenggote tok, ya. Kan ada orang katanya, Pak Rasul ngikuti jenggote tok." Ya, ngikuti ya cara hidup Nabi tadi. Tadi udah dikasih contoh cara menghormati budak, ya toh. Dengan Zaid itu seorang budak, tapi dimuliakan, tetap dihargai, dia juga ciptaan Allah, dia juga manusia. Dalam berdakwah, bagaimana cara Nabi memulai dakwah? Bukan dengan cara membuat proposal, tapi dengan cara membangun dulu kerajaan bisnis, ekonomi yang menjadi roda keuangan yang dibutuhkan, operasional. Nah, itu dibangun dulu, setelah kuat baru menjalankan roda dakwah yang lebih jauh. Karena dakwah itu butuh sarana tadi. Sedekah ya butuh sarana. Harap sedekah ganti duit, cara sedekah. Kan begitu kan? Nah, makanya Nabi mengambil jurus membangun kerajaan ekonomi dulu. Kerajaan bisnis dibangun dulu. Nah, kalau itba Nabi, ikuti Kanjeng Nabi harus begitu. Nah, gitu loh. Menjadikan Nabi sebagai suri toladan. Ya, jangan mengaku-ngaku cinta Rasul. Nah, sekarang waya mauludan, saya sedang mengekspresikan cinta kepada Nabi, tapi tidak mau mengikuti cara hidup Nabi. Itu ngapusi, omong-omong tok itu ya. Mulutnya aja mengatakan cinta Nabi mulutnya, tapi perilakunya, sikap hidupnya, cara berpikirnya, ya. Contohnya apa? Jadi ini cinta Nabi, tapi ambek tangga nih ngelarakno hati, bikin masalah, kayak gitu itu. Padahal Nabi itu baik sama siapapun. Contohnya seperti itu. Banyak sekali. Jadi kalau kita cinta Nabi, ya ikutilah cara hidup Nabi. Jelas ya? Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengecoh umatku, maka atasnya itu laknat kutukan Allah Ta'ala, malaikat-malaikat dan manusia seluruhnya. Akhirnya ditanyakan, wahai Rasul, apakah yang dimaksud dengan mengecoh terhadap umat? Beliau bersabda, ia mengada-adakan bid'ah. Ia tidak mengajak manusia, ia mengajak manusia untuk mengikutinya. Ya. Jadi termasuk mengecohkan. Nah, ini Kanjeng Nabi tegas ini dalam hadis itu. Bid'ah itu sesuatu yang baru. Ya, bisa saja orang seperti itu juga termasuk bid'ah juga. Ya, karena dalam berdakwah Nabi mengajarkan supaya membangun kerajaan bisnis dulu baru berdakwah itu. Kemudian dia dengan cara membuat proposal umpamanya itu namanya bid'ah itu. Ya. Tidak diajarkan Nabi. Ya, cara penggalangan dana untuk dengan alasan apa? Dengan alasan berjuang di jalan Allah. Ya, ujung-ujungnya apa? Untuk ditakeh gitu ke mobil, nggo foya-foya rono rene, nggo gelang bojone, ya. Terus nukokno apa iPhone, HP wis sing larang-larang sing puluhan juta. Lah koyo ngono kuwi lho. Padahal duit sumbangan apa ora ngisi-ngisini ngono kuwi. Duit sumbangan dikek ngono ora ngisi-ngisini. Ya. Kalau santri-santri tadabur enggak boleh izin ngono kuwi ya. Ya. Dieling-eling ya seperti itu ya. Jadi dalam berjuang itu berdakwah itu konsep proposal itu tidak ditemukan dalam sejarah Nabi, ya. Yang ada itu apa? Keteladanan, ya. Wajah itu fisabilillah bi amwalikum anfusikum, berjuang di jalan Allah dengan hartamu yang kamu miliki. Dan saya nggak punya ya kerja dulu, bisnis dulu. Contohnya para sahabat berbisnis kok, kan ngono. Jadi sing dikarepno gak gelem usaha, gak gelem kerja, piye cara untuk duit akeh. Akhirnya dia menjadi tadi pengecoh umat. Ya, seperti kata Nabi, barang siapa yang mengecohkan umat, maka atasnya laknat dan kutukan Allah Ta'ala dan malaikat-malaikat dan manusia semua akan melaknat. Lho kok iso mengecohkan piye? Ya iku mau nggih proposal dengan proposal kan apik-apik. Nah, mau dibangun masjid, mau dibangun pondok pesantren, nanti dalamnya ada kolam renangnya, kolam ikannya, ada liftnya, wah wis mewah pokoknya. Membuat orang terkecoh menyenangkan, maka kami butuh dana sekian. Akhirnya mohon Bapak Ibu kaum muslimin muslimat menyedekahkan hartanya. Loh ujung-ujungnya malah njaluk duit, ngemis toh. Itu sama aja ngemis tapi dengan cara pakai proposal, ya. Yang betul nggak begitu. Loh, sedekah kan harus, iya sedekah diperintahkan, tapi nggak ngemis. Caranya apa? Orang itu yang kaya-kaya itu diberikan pelajaran tentang pentingnya berbuat baik, pentingnya beramal soleh,
Gitu loh. Diberi pelajaran. Akhirnya dia nanti kalau tergugah hatinya, ya, dia ingin dekat dengan Allah, maka dia ingin mengikuti Rasulullah karena Rasulullah itu rajin bersedekah, maka dia dengan sendirinya dia akan mendatangi tempat-tempat yang perlu disedekahin. Jadi orang kaya dia akan datangin, ini perlu tak bantu saya mengeluarkan harta yang saya miliki untuk sedekah kepada Anda. Kan begitu yang terjadi nanti. Ya, jadi diketuklah inner beauty powernya. Yang diketuk itu hati nurani yang sangat dalam itu diketuk. Ya, paham ya? Jadi bukan karena dengan proposal, ya. Dan Allah Ta'ala itu mengancam orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengatakan jika mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang kafir. Maksudnya apa? Orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan Allah ke dalam golongan orang yang kafir. Innallaha astofa, innallaha, sungguhnya Allah istofa. Dia telah memilih Adam, yaitu Adam, wa Nuhan, dan Nuh, wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran, yaitu Maryam dan Isa, alal alamin, atas seluruh alam. Ya, atas seluruh alam. Zuriyatan ba'duha min ba'din, zuriyatan sebagai keturunan ba'duha. Ya, sebagiannya yaitu adalah min ba'din, dari keturunan sebagian yang lain. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, Maha mengetahui. Jadi ayat ini menerangkan, ya, tentang pilihan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya untuk menjadi utusan kepada umat manusia agar mengenal Allah serta beriman kepada Allah. Jadi Allah itu memilih Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah Ta'ala dengan tangannya sendiri dan ditiupkan ruhnya kepada Adam. Lalu memerintahkan pada para malaikat untuk sujud kepada Adam, mengajarkan kepada Adam nama-nama benda serta menempatkan di surga. Ya. Kemudian karena kesalahannya Allah menurunkan dari surga ke bumi, kemudian Allah mengajarkan kepadanya bagaimana bertobat. Ya, jadi pelajaran dapat kita petik dalam peristiwa Adam adalah membuktikan kepada manusia bahwasanya surga benar-benar ada, ya, karena telah ada yang membuktikan, yaitu seorang manusia yang pernah tinggal di dalamnya, yaitu Adam. Dan Allah sangat mengetahui bahwa manusia itu dilengkapi dengan nafsu, sehingga cenderung untuk melakukan dosa. Oleh sebab itu Allah mengajarkan pada manusia dengan perantara Nabi Adam bagaimana cara bertobat kepada Allah sehingga Allah mengampuninya. Kemudian Allah memilih Nabi Nuh menjadikan Rasul pertama yang diutus kepada umat manusia pada saat manusia waktu itu bergeser keyakinannya dari menyembah Allah kepada menyembah berhala. Kemudian Nabi Nuh menyeru manusia siang malam, akan tetapi sedikit sekali dari umat manusia yang mau mendengarkan seruannya. Akhirnya Allah mengazab mereka, menenggelamkan mereka semuanya, kecuali orang yang mengikuti Nabi Nuh. Termasuk di dalamnya adalah istri dan anaknya yang ikut tenggelam bersama orang-orang kafir. Kemudian Allah memilih keluarga Nabi Ibrahim yang menjadikan keturunannya menjadi Nabi dan Rasul. Di antara keluarga Ibrahim yang dipilih Allah Ta'ala itu adalah Nabi Muhammad. Ya. Kemudian Allah Ta'ala juga memilih keluarga Imran untuk menjadi utusan. Di antaranya adalah Nabi Isa. Jadi orang-orang yang dipilih Allah untuk menjadi utusan-utusan Allah dilebihkannya dari segala dari umat, ya, di masa mereka masing-masing. Itu sebagai satu keturunan yang sebagiannya itu keturunan dari sebagian yang lain. Jadi akan tetapi tidak semua keturunan mereka itu menjadi utusan Allah. Seperti contohnya doa Nabi Ibrahim. Ya, jadi beliau memohonkan keturunannya kepada Allah agar dijadikan orang-orang yang tunduk dan patuh kepadanya. Akan tetapi Allah telah berfirman bahwasanya janjiku ini tidak diperuntukkan bagi orang yang zalim. Karena Allah itu Maha mendengar apa yang mereka niatkan, apa yang mereka ucapkan, dan Allah Maha mengetahui yang mereka kerjakan. Karena sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi Rasul bersabda, sesungguhnya Allah itu pemalu dan Maha murah hati. Allah Ta'ala itu malu bila ada hambanya yang menengadahkan tangan memohon kepada Allah lalu dibiarkannya kosong dan kecewa. Ya, jadi kalau orang menengadahkan tangan ke langit kepada Allah, tidak mungkin Allah mengecewakan. Pasti akan diberi. Itu hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Jadi Gusti Allah nek gak ngabulno donga iki izin, ya.
mesti dikabulno. Jadi Rasulullah bersabda, tiada seorang anak Adam yang lahir melainkan disentuh oleh setan ketika lahirnya, sehingga ia itu lahir dengan menjerit dari gangguan setan itu, kecuali Maryam dan putranya yaitu Isa. Berkat doa ibunya yang berlindung kepada Allah Ta'ala, semoga anaknya, anak cucunya selamat dari gangguan setan yang terkutuk. Itu hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Jadi modal kesungguhanlah yang akan membuat kita ini selamat di akhirat. Maka dari itu jangan berputus asa ya dalam memohon ampun kepada Allah. Selalu mohon ampun, jangan putus asa. Ya, kok salah lagi, ya mohon ampun lagi, mohon ampun terus. Ya, selagi kalian nggak bosan, kita nggak bosan mohon ampun, Allah juga nggak bosan memberikan ampunan. Karena rahmat Allah lebih besar. Salah mohon ampun, tapi jangan sengaja cari salah. Kepepet akhirnya dong, keblosok dong, nggak kuat dong, salah. Ya, memang manusia nggak punya kekuatan. Segeralah mohon ampun. Ya, selagi dia selalu mohon ampun, Allah selalu memberikan ampunan. Ya. Jadi ketika dalam hidup, ya, jadi modal kesungguhan itu akan membuat kita selamat. Nah, maka dari itu jangan berputus asa dalam mohon ampun kepada Allah. Jadi pelajaran yang dapat diambil dari kisah Adam itu apa? Cara bertobat kepada Allah. Jadi ketika kita dalam hidup ini goyah, maka lihatlah kisah-kisah para nabi, rasul. Jadi beliau ini begitu kuat dalam menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Di sini kita bisa mengambil pelajaran ya dalam hidup agar kita ini bisa kuat untuk menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, kuatkan sekuat-kuatnya. Ya, Nabi Nuh ini adalah rasul yang pertama yang diutus kepada umat manusia. Para nabi, rasul ini contoh. Jadi kehidupan rasul itu sebagai contoh dalam kehidupan kita, bagi kita dalam kehidupan adalah contoh bagi kita. Jadi kita hidup kita ini mengacu, lihatlah sejarah para nabi-nabi terdahulu kayak apa ya, di situ pelajaran bagi kita. Terus ya. Idh qalat imra'atu Imrana, ingatlah ketika Imran, istri Imran, yaitu Hannah, itu berdoa, Rabbi, Tuhanku, inni nazartu laka, sungguhnya aku ini telah menazarkan kepada engkau ma fi batni, apa yang ada dalam perutku ini, muharraran, sebagai hamba yang mengabdi kepadamu. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku ini. Innaka, sesungguhnya engkau antas sami'ul alim, engkau maha mendengar segala doa dan maha mengetahui. Falamma, maka tak kala wadu'atha, telah melahirkannya, qalat, dia berkata, Rabbi, Tuhanku, inni wadu'atuha unsa, sungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan, wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui bima wadu'at, dengan apa yang dia lahirkan. Walaysa zakaru kal unsa, dan bukan laki-laki, ya, itu bukan laki-laki, bukan seperti yang dia inginkan, kal unsa, seperti perempuan, ya, seperti yang dia beri, ya, jadi laki-laki, ya bukan laki-laki, tapi malah perempuan seperti yang Allah berikan. Wa inni samaituha Maryam, dan sungguh aku telah memberi nama dia itu Maryam, pengabdi. Wa inni u'iduha bika, dan sungguh aku mohon perlindungan, penjagaan kepada engkau. Wa dzurriyyataha, dan perlindungan anak keturunannya minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha, maka Tuhan, yaitu Allah, menerima Maryam biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasanah, wa ambataha, dan dia menumbuhkannya nabatan, dengan pertumbuhan hasanan yang baik. Wa kafalaha Zakaria, dan dia Allah menyerahkan pengasuhannya Zakaria kepada Zakaria, Nabi Zakaria. Kullama, setiap kali dakhala alaiha Zakaria al-mihrab, ya, masuk Zakaria itu masuk al-mihrab, ke mihrab, kamar ibadahnya Maryam di Baitul Maqdis. Wajada indaha rizqa, ya, Zakaria itu mendapati di sisi Maryam itu ada rezeki, ada makanan. Qala, Zakaria berkata, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hada, dari mana engkau peroleh makanan ini? Qalat, Maryam berkata, huwa min andillah, iya, makanan ini dari Allah, ya, dari sisi Allah, dari surga. Innallaha yarzuqu may yasha, sesungguhnya Allah dia memberi rezeki may yasha, kepada siapa yang dia kehendaki, bi ghairi hisab, dengan tanpa perhitungan, tanpa batasan. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menerangkan tentang keluarga Imran, yaitu istri Imran sedang mengandung, ya, ia bernazar kepada Allah dan berkata, ya Tuhanku, sungguhnya aku ini menazarkan kepada engkau anak yang ada dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat
ya, untuk ibadah kepada engkau di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Palestina yang sekarang sedang diganggu, diusik sama Israel, ya, sama orang-orang Israel. Ya, tapi Israel sekarang itu bukan Israel yang betulan yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang keturunan Yakub. Israel sekarang itu orang lain, ya, bukan keturunan Yakub, bukan keturunan, bukan Israel seperti dalam Al-Quran, tapi Israel sebagai sebutan negara. Ya, jadi orang membuat komunitas kelompok orang yang bukan asli keturunan Yakub, ya, kemudian dia membuat sebuah negara yang disebut Israel. Jadi negara Israel saat ini itu bukan Israel seperti yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, ya, jelas ya. Di dalam Al-Quran dikatakan, Inni faddaltukum alal alamin. Orang Israel itu dimuliakan oleh Allah, ditinggikan atas sekian umat-umat di sekian alam. Ya, itu Israel di dalam Al-Quran, keturunan Nabi Yakub. Nah, bukan Israel yang sekarang ini, yang peteta-peteta kemelinti itu bukan Israel yang dalam, tapi itu Israel bikinan yang ini nih. Israel negara, ya, yang tinggal di sana, ya. Israel yang mengaku menjadi sebuah negara. Jadi dia belum mengaku, ya, itu tanah Palestina, yang punya adalah Palestina. Israel yang mengaku menjadi sebuah negara, yang dipimpin siapa? Setan Yahu, ya. Jadi pada saat istrinya Imran itu mengandung, istrinya Imran siapa namanya? Siapa? Hannah, ya, istrinya Imran namanya siapa? Hannah. Jadi saat mengandung, dia sendiri belum mengetahui apakah anak yang dikandungnya itu laki-laki atau perempuan. Akan tetapi Allah Ta'ala lebih mengetahui yang terbaik bagi mereka. Apakah memberikan seorang anak laki-laki atau perempuan? Itu tidak masalah bagi Allah. Kemudian tak kala istri Imran itu melahirkan anak, ternyata yang terlahir itu anak perempuan. Dia pun bermunajat kepada Allah, Tuhanku, sungguhnya aku ini telah melahirkan anak perempuan. Dan engkau lebih mengetahui apa yang aku lahirkan ini. Dan anak laki-laki tidaklah sama seperti anak perempuan. Istri Imran itu berpikir bahwasanya untuk berkhidmat di Baitul Maqdis dan menjalankan amanat-amanat Tuhan, amanat Allah, bagi perempuan itu sangat terbatas. Akan tetapi dia yakin, ya, tentang apapun yang telah ditetapkan Allah itulah yang terbaik bagi dirinya. Ya, maksudnya Hannah itu nek lahir laki-laki iso berkhidmat di Baitul Maqdis, berkhidmat kepada Allah, tapi jebule yang terlahir perempuan. Piye carane perempuan iso berkhidmat di masjid di Baitul Maqdis? Kan terbatas kemampuan perempuan. Kemudian istri Imran berdoa kepada Allah berkata, sungguhnya aku telah menamai dia itu Maryam. Ya. Dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau, ya Allah. Berlindung kepada engkau dari setan yang terkutuk. Jadi sejak dulu, sejak awal sudah didoakan sama ibunya supaya dan dilindungi sama Allah. Ya, karena doa ibunya. Dan Allah Ta'ala mengijabah doanya, memelihara Maryam dari kejahatan setan dan juga keturunannya, yaitu Nabi Isa. Jadi Isa itu anaknya siapa? Maryam, terlahir dari Maryam. Maryam itu wanita suci yang terpelihara di Baitul Maqdis, ya. Yaitu anaknya siapa? Imran, Hannah. Rasulullah bersabda, tiada seorang anak Adam yang lahir melainkan disentuh oleh setan ketika lahirnya, sehingga ia lahir dengan menjerit dari gangguan setan, kecuali Maryam dan putranya yaitu Isa. Berkat doa ibunya yang berlindung kepada Allah Ta'ala, semoga anaknya dan anak cucunya itu selamat dari gangguan setan yang terkutuk. Ini hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kemudian Allah Ta'ala menerima juga nazarnya istri Imran, yaitu Hannah, dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah Ta'ala menjadikan Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria sebagai pemeliharanya. Setelah itu Maryam berkhidmat di Baitul Maqdis, selalu berada di dalamnya suatu ruangan di mihrab untuk selalu berbakti kepada Allah. Dan setiap kali Nabi Zakaria masuk untuk menemui Maryam dalam mihrab, ia mendapati ada makanan di sisinya, karena Allah Ta'ala telah menurunkan mukjizat kepadanya dengan memberikan makanan secara langsung yang dibawa oleh malaikat kepadanya, yang ngirimin malaikat. Jadi melihat hal demikian, Nabi Zakaria bertanya pada Maryam, "Hei Maryam, dari manakah kamu memperoleh makanan ini?"
Akhirnya Nabi Zakaria khawatir tentang kesucian Maryam. Apabila ada orang yang mendatanginya untuk memberikan makanan kepadanya. Jadi khawatir Zakaria, kok tahu-tahu ada makanan. Dikhawatirkan ada laki-laki yang datang memberi makanan. Nah, Maria pun menjawab bahwasanya makanan ini datang dari sisi Allah. Maksudnya Allah Ta'ala memberi rizki berupa makanan langsung kepada Maryam dengan perantara malaikat. Dan tidak ada satupun yang tidak mungkin bagi Allah Ta'ala. Ya. Jadi ini Allah memberikan langsung. Ya. Apakah boleh kalian, kita ini berdoa, ya Allah, kita minta sesuatu dari langit langsung? Boleh meminta kok. Ya. Allah memberikan atau enggak, ya itu terserah Allah. Tapi itu ada. Jadi jangan seperti pemahaman orang-orang yang tidak meyakini. Dia hanya mengatakan, loh, kowe nerak kerja nanti duit, umpamanya gitu. Ya boleh aja. Ya. Bekerja itu adalah satu tabiat ataupun kebiasaan umumnya orang untuk mendapatkan uang. Tapi apakah tidak boleh, ya, orang rajin ibadah, rajin zikir kepada Allah, tahu-tahu Allah menurunkan duit sak kubang gitu, dari langit turun bergajak gitu. Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, terserah Allah. Enak toh, gitu toh? Ya, kowe wiridan tok, madhep nang pangeran, ngerti-ngerti kebutuhanmu dicukupi sama pangeran, turun langsung dari langit. Ya boleh saja, itu terserah Allah. Nah, yang penting kalau orang itu tulus kepada Allah, ikhlas kepada Allah, maka dengan cara apapun Allah memberikan itu terserah Allah. Ya, dan itu sangat mudah bagi Allah. Ya, contohnya tadi siapa? Maryam. Jadi Allah itu memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Kalau Allah berkehendak itu tanpa hitungan, sak mau-maunya Allah. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah berbuat sekehendak Allah. Jadi apabila Allah itu berkehendak memberikan rezeki kepada hambanya, bagaimanapun caranya itu terserah Allah. Dia memberikan rezeki kepada Maryam, dan rezeki yang tidak perlu dipertanggungjawabkan, dihisab di akhirat. Ya, enggak perlu. Jadi karena langsung dari Allah. Ya, dalam hadis sahih dijelaskan, Rasulullah bersabda, ternyata Yahya dan Isa adalah saudara sepupu. Ya, itu hadis sahih. Ya. Jelas ya sampai sini ya. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana setelah Zakaria itu melihat karomah itu, da'a Zakaria. Zakaria berdoa rabbahu kepada Tuhannya. Qala, dia berdoa, Rabbi habli, Tuhanku berilah kepadaku min ladunka dzurriyyatan, dari sisi engkau anak keturunan thayyibatan yang baik yang saleh. Innaka sami'ud du'a, sungguhnya engkau mendengar mengabulkan doa. Fanadathul malaikatu, fanadathu al malaikah, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria wa huwa qaimun, dia berdiri, yusalli fil mihrab, sedang sholat di dalam mihrab di masjid, anallaha, bahwa sungguh Allah telah memberikan kabar, yubasyiruka, sungguhnya Allah yubasyiruka, dia memberi kabar gembira kepada kamu, engkau ya Yahya, ini sahabat Zakaria, biyahya, ya, dengan kelahiran Yahya, musaddiqan, sebagai yang membenarkan bi kalimatin, kalimat penciptaan Isa, minallah, dari Allah, wa sayyidan, dan menjadi panutan, wa hasuran, dan menahan, hasuran, menahan diri terhadap wanita, wa nabiyan, dan seorang nabi, minas sholihin, dari golongan orang yang soleh. Qala, Zakaria berkata, Rabbi, Tuhanku, anna yakunu li ghulamun, bagaimana bisa jadi aku punya anak, wa qad balaghoniyal kibar, dan sungguh aku telah mencapai umur tua, wa mraati aqir, dan istriku adalah mandul, aqirun. Qala, Jibril berkata, kadzalika, demikianlah, kadzalika Allah yaf'alu ma yasha, yes begini, Allah itu berbuat apa yang dia kehendaki. Yes memang begini, kan enggak masuk akal ini. Ya, bojone wis mandul, ya Zakaria udah tua, bagaimana bisa punya anak? Gini ini, Allah itu berbuat ya sekehendak Allah. Qala, Zakaria berkata, Rabbi j'ali ayah, Tuhanku, mohon jadikanlah, berikan kepadaku ayat, yaitu tanda kehamilan istriku. Tandanya apa? Qala, dia Allah berfirman, ayatuka, tanda bagimu adalah Allah tu kaliman nas, bahwa kamu tidak bisa bicara kepada manusia salah satu ayamin selama 3 hari, siang dan malam. Illa ramza, kecuali isyarat, ya, dengan kepala dan tangan. Wadhkur rabbaka katsiran, dan sebutlah zikir, sebutlah rabbaka, nama Tuhanmu, katsiran, sebanyak-banyaknya. Wasabbih bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah, salatlah pada waktu petang. Bil asyi wal ibkar, dan pada waktu pagi hari. Ya.
Jadi ayat ini menerangkan tentang Nabi Zakaria ketika ia melihat kebesaran Allah Ta'ala yang terjadi pada Maryam itu. Yaitu ketika menemui Maryam di mihrabnya, ia dapati makanan di sisi Maryam. Maka timbul keinginan juga untuk mendapatkan seorang anak meskipun usianya sudah tua dan istrinya juga perempuan yang mandul. Akan tetapi yakin apabila ia memohon kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Kemudian apa? Ia berdoa, ya Tuhanku, ya Allah, berikanlah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sungguhnya engkau mau mendengar doa. Akhirnya Nabi Zakaria tidak membatasi kekuasaan Allah. Ya, Nabi Zakaria tidak membatasi kekuasaan Allah, walaupun ia menyadari secara hukum dunia tidak mungkin memperoleh seorang putra karena dirinya sudah tua dan istrinya mandul. Akan tetapi tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah. Ya, karena apapun yang dia kehendaki pasti terjadi. Rasulullah bersabda apa? Sesungguhnya Allah Maha Pemalu, Maha Murah Hati. Allah Ta'ala itu malu bila ada hambanya yang menengadahkan tangannya, memohon kepada Allah lalu dia biarkan kosong dan kecewa. Itu hadis diriwayatkan Hakim. Hadis diriwayatkan Al-Hakim. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril kepada Zakaria. Ia sedang berdiri melakukan sholat di mihrabnya. Jibril berkata, sungguhnya Allah Ta'ala mengembirakan kamu ya dengan kelahiran anak putra, seorang putra yang bernama nanti namanya Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri ya dari hawa nafsu dan seorang nabi. Dan ini termasuk keturunan orang soleh. Ya. Jadi putra Nabi Zakaria langsung diberi nama oleh Allah, namanya Yahya. Jadi yang meyakini wahyu yang datangnya dari Allah dengan keyakinan yang penuh tanpa ada keraguan, sehingga ia dijadikan Allah sebagai panutan bagi umatnya, baik akhlaknya, ilmunya maupun ibadahnya. Dia termasuk orang yang dapat menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Jadi menahan diri dari keinginan hawa nafsunya itu mulia ya. Jadi kalau orang mampu menahan diri dari hawa nafsunya, Allah memberikan kemuliaan di situ. Yahya itu seorang anak, seorang yang paling kuat dalam mengendalikan hawa nafsunya. Itu Yahya. Sehingga ia dapat memimpin dirinya sendiri. Ya, dan dengan dapat mengendalikan hawa nafsunya, maka ia dapat memimpin juga orang lain, sehingga ia menjadi suri teladan bagi umatnya. Ya, dan Allah juga mengangkatnya jadi seorang nabi, termasuk keturunan orang-orang yang soleh. Yaitu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunan Nabi Musa. Jadi Nabi Zakaria itu sangat terkejut mendengar berita yang disampaikan oleh malaikat Jibril, karena merasa apa yang disampaikan kepadanya itu sangat mustahil bagi pendapat kebanyakan manusia, karena ia merasa dirinya sudah tua dan istrinya pun mandul, sehingga berkata, Tuhanku, bagaimana aku ini bisa mendapatkan seorang anak? Sedangkan aku ini sudah tua, istriku pun juga mandul. Lalu Allah berfirman, demikianlah Allah Ta'ala berbuat apa saja yang dia kehendaki. Ya, jadi Allah itu berbuat apa saja yang dia kehendaki. Ya, masuk akal atau nggak masuk akal itu nggak penting bagi kita. Allah ya bisa aja, tidak harus masuk akalmu, karena kemampuan akal manusia itu cuma sedikit persen. 1% kemampuan akal, 99% itu nggak masuk akal. Ya, kehidupan kita itu seperti itu. Ya, jangan sesuatu diukur dengan akal melulu. Ya, kemampuan akal sangat minim. Ada banyak hal yang di luar akal, di luar nalar itu banyak. Dalam kehidupan manusia itu banyak sekali. 99% itu di luar nalar, di luar akal. Ya, penjelasannya panjang. Jagat raya ini banyak. Ada getaran, ada frekuensi, ada gelombang. Ya, yang akal manusia banyak yang belum menjangkau hal itu. Ada lagi namanya law of attraction, hukum tarik menarik. Ya, nah, itu juga termasuk kekuatan alam yang nggak masuk akal semua. Anda kepengen punya rezeki banyak, ya Anda harus juga rajin juga bersedekah, rajin juga memberikan sesuatu kepada orang, menyenangkan orang. Dengan demikian hukum alamnya gimana? Ya rezeki yang ada dalam alam yang Allah sediakan itu akan datang sendirinya kepada kalian. Itu namanya apa? Hukum tarik menarik, law of attraction. Ya, akal nggak bisa nerima, loh kita memberikan kepada orang kok kita malah jadi punya rezeki yang banyak. Piye itu? Kudune nek menurut pikiran kan kita memberikan kepada orang, kita kehilangan. Jelas. Tapi hukum alam nggak begitu. Kamu berikan kepada orang dengan penuh ketulusan, maka alam itu otomatis sudah dibikin sistem sama Allah, bakal mendatangi orang yang seperti itu. Mulane orang kalau rajin sedekah, ikhlas, iku rezekinya rak bakal entek, malah nyumber tambah akeh ya. Tapi nek wong pelit, hukum alam juga sebaliknya. Ya. Pahit ya, broto wali orang seperti itu. Ya rezekinya malah cupet aja. Ya, karena dia menyalahi hukum alam.
Ya, jadi kemampuan akal manusia itu cuma 1%, dieling-eling ya. 99% itu di luar nalar. Mulane orang itu harus banyak-banyak tawakal kepada Allah Subhanahu, banyak-banyak berserah diri, pasrah bongkoan kepada Allah. Karena kemampuan yang lebih besar itu justru yang 99%. Aja njur nek kowe ra paham, ra mlebu ning akalmu terus gak mbok percayai terus wah gak ono ora masuk akal kok. Ya akal cuma 1% kok diandalno ya. Tapi akal tetap dinggo ya, nggo macam-macam wong urip ya, ben ra ngelantur ya, akalnya tetap dinggo ya, jelas ya. Jadi akhirnya gimana? Tadi demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Tidak satu pun yang mustahil bagi Allah apabila Dia berkehendak. Cukup hanya mengatakan kun, jadilah maka jadilah. Allah gampang, ya, hanya mengatakan kun, jadi. Karena Nabi Zakaria berkata lagi, ya Allah, Tuhanku berilah aku ini suatu tanda bahwa istriku itu memang sedang mengandung. Ya Allah, ini masih gak yakin, minta tandanya. Maksudnya apa? Sebagai manusia biasa itu Nabi Zakaria juga masih merasa ragu. Karena kehamilan istrinya di luar hukum kebanyakan dari manusia. Ya, kemudian Allah berfirman, tandanya bagimu itu kamu tidak dapat berkata-kata. Ya udah kamu tak kasih tanda, kamu nanti nggak akan bisa ngomong kepada manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Sedangkan kamu dalam keadaan sehat. Nah, kamu sehat tapi kamu nggak bisa ngomong selama 3 hari ya, itu tandanya. Ya, hanya isyarat doang. Ya, maka sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah ya di waktu petang dan pagi hari. Maksudnya apa? Allah memerintahkan Nabi Zakaria untuk banyak-banyak memuji, mengagungkan, mentauhidkan, mensucikan Allah sebagai rasa syukur terhadap apa yang telah diberikan Allah kepadanya, yaitu kelahiran seorang putra bernama siapa? Yahya. Jadi dalam hadis qudsi Allah juga berfirman, wahai Jibril, sesungguhnya aku telah menciptakan beribu-ribu umat dan umat itu tidak tahu bahwa aku telah menciptakan umat selain dia. Aku tidak menampakkan lauhul mahfud kepadanya dan tidak pula suara gemercik kalam. Ya. Sesungguhnya perintahku kepada sesuatu yang aku kehendaki hanyalah dengan berkata kun, maka terjadilah apa yang aku kehendaki. Ya, dan tidaklah huruf kaf mendahului huruf nun. Itu hadis diriwayatkan Bukhari dari Ibnu Umar. Ya, jelas ya. Keliling selawase.